Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zara dan Kirana dengan NIM 220222126 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Juli-Desember 2022. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nini Mahyudin SPD MPD. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video saya ini karena itu akan menentukan nilai ujian saya. Baiklah, materi yang akan saya bahas adalah materi pada topik keempat, yaitu tentang struktur otak dan sistem syaraf pada manusia. Otak manusia merupakan organ yang kompleks dan memiliki peran penting dalam hidup manusia. Hal ini dikarenakan otak berfungsi sebagai pusat kontrol aktivitas dalam tubuh manusia. Otak bekerja menggunakan sistem kelistrikan, yaitu menghasilkan sinyal listrik kecil dalam pola teratur dan disalurkan melalui jaringan sel-sel saraf yang disebut neuron. Pada dasarnya, antara otak dan bagian tubuh terhubung oleh syaraf-syaraf di mana syaraf memuat informasi untuk memerintahkan bagian tubuh. Informasi ini yang akan diklasifikasikan untuk mengetahui informasi sinyal apa yang terdapat pada otak manusia. Selanjutnya ada sistem syaraf. Sistem syaraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel syaraf atau neuron. Sel syaraf bersama-sama dengan sistem hormon memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya, sistem syaraf berfungsi mengatur misalnya konstruksi otak. Perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang bersistem syaraf pada manusia memiliki sifat mengatur yang sangat kompleks dan khusus. Syaraf menerima berjuta-juta rangsangan yang berasal dari berbagai organ. Semua rangsangan tersebut akan bersatu untuk dapat menentukan respon apa yang akan diberikan oleh tubuh. Sistem syaraf sendiri terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua syaraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan seluruh tubuh. Selanjutnya ada fungsi otak. Otak adalah sebuah jaringan yang sangat vital dalam tubuh manusia. Otak tidak hanya berfungsi untuk berpikir, tetapi juga menunjang kehidupan itu sendiri. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia beberapa saat yang lalu menunjukkan otaknya secara fisiologis masih hidup. Secara struktural, seluruh otak manusia adalah sama. Kelainan pada struktur otak akan mengakibatkan kelainan pada perilaku atau menunjukkan perilaku-perilaku yang abnormal. Ada beberapa jenis ingatan jangka panjang. Yang pertama, ingatan implisit, atau disebut juga dengan ingatan di bawah alam sadar atau ingatan otomatis. Sesuai dengan namanya, ingatan ini terbentuk dari ingatan masa lalu yang terjadi berulang-ulang dan masuk ke dalam ingatan jangka panjang. Yang kedua, ingatan prosedural, yang merupakan bagian dari ingatan implisit atau ingatan yang secara tidak sengaja atau tidak sadar muncul. Ingatan ini bertanggung jawab atas ingatan jangka panjang yang berhubungan dengan keterampilan motorik. Yang ketiga, ingatan eksplisit. Berbeda dengan ingatan implisit, ingatan ini memerlukan usaha yang lebih untuk menghadirkan kembali ingatan yang telah lalu, bahkan memerlukan pemicu untuk mengingat suatu hal, seperti mengingat tanggal dan hari ulang tahun atau ketika mengingat nama dan wajah orang. Yang keempat, ingatan semantik, yaitu ingatan yang tidak berhubungan dengan pengalaman pribadi seseorang individu. Ingatan semantik terdiri dari hal-hal yang diketahui secara umum, seperti warna langit, nama buah, cara menggunakan pensil, atau nama negara. Dan yang terakhir, ingatan episodik merupakan koleksi unik yang ada pada masing-masing individu karena mengalami suatu kejadian tertentu, seperti kenangan ulang tahun, atau kenangan pertama kali masuk sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya ada bagian-bagian pada otak. Yang pertama, otak besar atau cerebrum merupakan bagian otak yang paling besar, dan bagian otak tersebutlah yang membedakan otak manusia dengan otak binatang. Yang kedua yaitu otak kecil atau cerebrum. Otak kecil atau yang biasa disebut dengan cerebrum letaknya tepat di bagian kepala belakang. Otak kecil ini juga dekat dengan ujung leher atas. Selanjutnya ada batang otak. Pernahkah Anda berpikir bahwa otak memiliki batang? Otak memang memiliki batang yang berada di dalam tengkorak manusia atau di rongga dasar kepala. Batang otak itu memanjang sampai ke bagian tulang punggung manusia atau di tulang sumsum manusia. Fungsi dari otak ini adalah mengatur manusia dalam bernafas, mengatur denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur pencernaan manusia, dan juga sebagai kemampuan manusia dalam melakukan insting atau perkiraan atau bahaya yang bisa datang kepadanya. Bagian batang otak terdiri dari yang pertama, mesocephalon atau otak tengah. Otak tengah berada di bagian atas batang otak. Otak tengah ini juga sebagai penghubung antara otak besar dan juga otak kecil pada manusia. Yang kedua, medulla oblongata merupakan titik syaraf di bagian tulang belakang mulai dari sebelah kiri badan manusia sampai ke bagian kanan badan manusia. Yang ketiga, pons adalah stasiun pemancar yang bertugas dalam mengirimkan udara ke bagian pusat otak bersamaan dengan retikular. Selanjutnya, dari bagian otak juga ada sistem limbik. Sistem limbik juga merupakan bagian dari otak manusia. Sistem limbik ada di bagian otak tengah. Sistem limbik inilah yang akan membungkus otak. Komponen pada sistem limbik antara lain hipotalamus, thalamus, hippocampus, korteks limbik, dan juga amigdala.
Hal-hal yang berkaitan dengan sistem limbik adalah yang pertama yaitu hipotalamus adalah bagian paling penting di sistem limbik manusia. Hipotalamus berfungsi dalam pengeluaran keringat yang dilakukan oleh bagian-bagian kulit manusia seperti fungsi alveolus yang berperan penting juga pada kulit. Yang kedua, alam bawah sadar. Sistem limbik juga mengatur alam bawah sadar manusia di mana alam bawah sadar itu tidak bisa tersentuh dengan indera manusia. Alam bawah sadar merupakan tempat bersemayamnya cinta, kejujuran, dan juga emosi seseorang. Selanjutnya kita akan membahas bagian otak kanan dan otak kiri. Yang pertama ada lobus frontal. Bagian ini merupakan bagian depan dari otak besar. Yang kedua ada lobus parietal. Bagian lobus ini berada di tengah otak besar. Dan yang ketiga ada lobus temporal. Bagian otak ini berada di bagian bawah otak besar. Yang keempat ada lobus occipital. Lobus ini berada di bagian belakang otak besar. Yang terakhir kita akan membahas tentang menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara analitis, verbal, dan selaras. Sementara itu, otak kanan lebih digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Aktivitas otak seseorang dapat bervariasi, tergantung pada apa yang mereka lakukan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa otak adalah sebuah jaringan yang sangat vital dalam tubuh manusia. Otak tidak hanya berfungsi untuk berpikir, tetapi juga menunjang kehidupan itu sendiri. Secara struktural, seluruh otak manusia adalah sama. Kelainan pada struktur otak akan mengakibatkan kelainan pada perilaku atau menunjukkan ke perilaku-perilaku yang abnormal. Adapun saran yang dapat saya berikan pada materi ini adalah kita harus mampu mengoptimalkan dengan sebaik mungkin fungsi dari otak kiri dan otak kanan kita sendiri. Apalagi dari seorang pelajar, kemampuan dari otak sangat dibutuhkan. Walaupun dapat dipungkiri perlu adanya keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan karena hal ini berhubungan dengan pengendalian IQ atau Intelligence Quotient dan kemampuan EQ atau Emotional Quotient. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Saya sangat bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi dalam video saya ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.